Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dikisahkan, pada suatu hari Nabi Isa berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, dunia ini hanya sementara, sedangkan akhirat itu kekal. Untuk itu, marilah kita pergi ke sebuah bukit yang ada di Lebanon untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana, kita akan berpuasa di siang hari dan salat di malam harinya." Di bukit yang tenang itu, segala sesuatu yang mereka butuhkan telah disiapkan. Daun-daunan sebagai makanan dan air hujan sebagai minumannya. Suatu ketika, Nabi Isa turun dari bukit itu untuk mengumpulkan daun-daunan yang akan ia jadikan sebagai makanan bagi dirinya dan ibunya untuk berbuka puasa. Namun, tidak lama setelah Nabi Isa turun dari bukit, malaikat maut datang menemui ibunya. Setelah mengucapkan salam, sang malaikat maut pun berkata kepada Maryam, "Wahai Maryam yang rajin berpuasa di siang hari dan tekun beribadah di malam hari." Maryam yang merasa heran pun bertanya, "Sebenarnya engkau ini siapa? Mengapa seluruh tubuhku bergetar saat mendengar suaramu dan pikiranku menjadi kacau karena wibawamu?" Malaikat itu pun menjawab, "Aku adalah makhluk yang tidak punya rasa kasihan terhadap anak karena kecilnya, dan aku adalah makhluk yang tidak hormat kepada yang besar karena dewasanya. Akulah yang bertugas untuk mencabut nyawa." Maryam sempat kaget ketika mengetahui siapa tamu yang mengunjunginya itu. Kemudian Maryam kembali bertanya, "Wahai malaikat maut, apakah kedatanganmu kepadaku ini hanya sekedar berkunjung, atau engkau hendak mencabut nyawaku sekarang?" Malaikat maut berkata, "Siapkah engkau menghadapi maut?" Maryam pun menjawab, "Maukah engkau memberiku waktu sebentar saja, karena aku sedang menunggu anakku yang sedang mencari makanan untuk berbuka puasa." Dengan tegas malaikat maut menjawab, "Semua ini bukan aku yang menentukan. Aku hanyalah hamba Allah yang diberikan tugas. Demi Allah, untuk mencabut nyawa seekor nyamuk pun, sebenarnya aku tidak kuasa tanpa seizin Tuhanku. Aku tidak akan menunda sedikit pun untuk mencabut nyawamu di tempat ini." Dengan hati yang pasrah, Maryam berkata, "Wahai malaikat maut, engkau telah dipercaya mengemban tugas, maka sekarang laksanakanlah tugasmu itu." Maka tidak lama setelah itu, malaikat maut pun mencabut nyawa Maryam sesuai dengan tugasnya. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, singkat cerita, Nabi Isa datang terlambat ke tempat ibunya hingga waktu itu telah masuk akhir waktu Isya. Nabi Isa datang menaiki bukit dengan membawa dedaunan dan kubis di tangannya. Waktu itu, Nabi Isa tidak mengetahui kalau ibunya telah meninggal dunia dalam posisinya yang sedang berdiri. Maka ketika Nabi Isa melewati mihrab ibunya, dan kemudian beliau melihat ibunya yang sedang berdiri di mihrabnya, saat itu Nabi Isa mengira bahwa ibunya ini sedang menyelesaikan salat fardunya. Setelah itu, Nabi Isa meletakkan makanan yang dibawanya, lalu beliau pun beribadah di tempat yang tidak jauh dari mihrab ibunya hingga tengah malam. Setelah selesai beribadah, Nabi Isa kembali mendatangi ibunya. Nabi Isa melihat sang ibu masih berdiri di mihrabnya seperti sebelumnya. Kemudian Nabi Isa pun memanggil ibunya. Dengan suara yang penuh kasih, Nabi Isa berkata, "Salam sejahtera wahai ibuku. Hari sudah semakin malam, sekarang tibalah saatnya berbuka bagi yang berpuasa, serta tiba pula saatnya untuk kita beribadah malam. Kenapa ibu masih berdiam diri tanpa melakukan semua itu?" Setelah sekian lama menunggu,
Sang ibu tetap tidak memberi jawaban. Lalu Nabi Isa pun kembali sambil berkata, "Memang tidur itu lebih nikmat." Setelah beberapa saat, Nabi Isa kembali lagi ke mihrab ibunya dan memanggil sang ibu untuk yang kedua kalinya. Nabi Isa berkata, "Salam sejahtera tetaplah kepada bunda." Namun sang ibu tetap tidak bereaksi sedikit pun. Nabi Isa berulang kali mondar-mandir ke mihrab ibunya, sampai akhirnya waktu pagi pun tiba. Menyadari ada hal yang tidak biasa pada ibunya, Nabi Isa kemudian meletakkan pipinya pada pipi ibunya. Sambil menangis, Nabi Isa berkata, "Salam sejahtera tetaplah kepada bunda. Wahai ibu, waktu malam telah lewat, sekarang waktu siang telah menghampiri kita. Mari kita melaksanakan ibadah salat kepada Tuhan yang Maha Pemurah." Melihat kejadian itu, para malaikat dan jin ikut menangis. Bukit-bukit di sekitarnya pun bergema. Dalam kesedihan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menguji para malaikat. "Wahai malaikatku, mengapa kalian semua menangis?" Para malaikat menjawab, "Ya Allah, ya Rabb, Engkau Maha mengetahui segala hal yang ada di dunia ini." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Aku Maha mengetahui, lagi Maha penyayang." Tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan, "Wahai Isa, angkatlah kepalamu. Ibumu sekarang telah wafat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu pahala yang besar." Nabi Isa pun mengangkat kepalanya. Sambil menangis, Nabi Isa berkata, "Siapakah yang akan menemaniku saat sunyi dan sendirian? Siapakah yang akan menghiburku di perantauan ini? Dan siapakah pula yang akan membantuku dalam beribadah kecuali ibuku ini?" Ketika itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyu kepada bukit di sekitar Nabi Isa untuk menasihati Nabi Isa alaihi salam. "Wahai Isa, apa yang engkau risaukan? Tidak inginkah engkau jika Allah saja yang akan menjadi penghiburmu?" Sesaat setelah Nabi Isa mulai menguasai diri, beliau pun turun dari bukit itu menuju perkampungan Bani Israel yang ada di kaki bukit. Nabi Isa hendak meminta bantuan kepada penduduk itu untuk membantu menguburkan jasad ibunya. Namun di luar dugaan, para penduduk kampung itu malah menolak dan tidak mau membantunya, dengan alasan mereka takut menaiki bukit itu karena telah lama dipercaya kalau bukit itu banyak dihuni ular kecil dan ular besar. Karena tidak ada seorang pun yang mau membantunya, Nabi Isa pun kembali menaiki bukit ke tempat mihrab ibunya. Ketika menaiki bukit, Nabi Isa dilanda kegelisahan yang amat sangat. Beliau bingung karena tidak tahu harus bagaimana untuk menguburkan sang ibu. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba beliau bertemu dengan dua orang pemuda yang baik hati. Ternyata, kedua pemuda itu adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Maka malaikat Jibril pun berkata kepada Nabi Isa, "Wahai Isa putra Maryam, kenalkan, aku adalah malaikat Jibril dan ini adalah malaikat Mikail. Ini obat tubuh dan kain kafan dari Tuhanmu. Ketahuilah, pada saat ini, para bidadari dari surga sedang memandikan dan membungkus jenazah ibumu dengan kain kafan ini." Kemudian malaikat Jibril lah yang menggali kuburan ibunda Nabi Isa di atas bukit itu. Lalu mereka bertiga pun menguburkannya setelah menyalati dan menghormatinya. Sesaat setelah ibunya dikuburkan, Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ya Rabb, hanya Engkau yang melihat posisiku dan mendengar keluh kesahku. Tiada sedikit pun urusanku yang tersembunyi darimu.
kini ibuku telah wafat dan aku tidak sempat menyaksikan ketika ia wafat. Untuk itu, izinkanlah ia berbicara kepadaku." Setelah itu, turunlah wahyu yang mengizinkan Nabi Isa untuk berbicara dengan ibunya. Lalu Nabi Isa berdiri di depan makam ibunya dan berkata, "Salam sejahtera, tetaplah terhatur kepada Bunda." Lalu terdengarlah suara dari dalam kubur, "Duhai kekasihku, duhai buah hatiku." Kemudian Nabi Isa bertanya, "Wahai ibu, apa yang ibu peroleh dari tempat pembaringan dan tempat kembali itu, dan bagaimana pula ibu menghadap Allah?" Siti Maria menjawab, "Aku memperoleh tempat pembaringan dan tempat kembali yang terbaik. Aku mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapnya." Nabi Isa kembali bertanya, "Wahai ibu, bagaimana dengan rasa sakit saat maut menjemputmu?" "Demi Allah yang telah mengutusmu sebagai nabi yang membawa kebenaran, sampai saat ini rasa pedihnya maut masih belum hilang dari kerongkonganku. Kehebatan malaikat maut pun belum lenyap dari pandanganku. Untuk itu, haturkanlah salam sejahteramu untukku hingga hari kiamat." Sahabat seiman yang dirahmati Allah, kisah ini diambil dari kitab yang berjudul Duratun Nasihin, karya Utsman Al-Khaybawi. Kisah ini dapat memberikan motivasi kepada kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dunia ini hanyalah kenikmatan sesaat. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.